Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segenap keluarga besar kantor Bea Cukai Cilacap, khususon Bapak Kepala Kantor Bea Cukai dan pejabat utama Bea Cukai Cilacap yang saya hormati, Pak Wisnu yang setia di sana dan mudah-mudahan selalu sehat. Seluruh jajarannya saya hormati, bersyukur kepada Allah. Sore hari ini tentu hanya atas izin, ridho, inayah serta hidayahnya, untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan dalam pengajian rutin kantor Bea Cukai Cilacap, masih menggunakan aplikasi Zoom yang tentu bagian dari ikhtiar kita agar kita beserta keluarga kita dengan lingkungan kita tetap sehat jasmani dan rohani, rizki yang senantiasa melimpah, yang mudah-mudahan juga membawa keberkahan, kemanfaatan untuk kita dunia sampai akhirat kelak. Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, segenap Bapak Ibu pegawai kantor Bea Cukai Cilacap yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan informasi yang tentu sudah Bapak Ibu terima, bahwa kajian pada sore hari ini kita mengambil tema hidup bahagia bersama keluarga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang tentu penting untuk menjadikan kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Kenapa kehidupan kita dengan keluarga itu mutlak harus berbahagia? Ada dua hadis yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita sekalian. Pertama, dalam kitab namanya kitab Durratun Nasihin, tertulis juga di dalam kitab namanya kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Dua kitab ini memang kitab yang paling sering saya kaji karena tidak terlalu tebal, isinya singkat, padat, dan bermanfaat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 indikasi, ada 4 hal. Ada 4 hal yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menandakan bahwa 4 hal ini menjadi pertanda seseorang itu dikatakan sebagai orang yang pantas berbahagia. Hadisnya arba'un min sa'adatil mar'i. 4 hal menjadi sebagian pertanda seseorang itu dikatakan sebagai orang yang sa'adah, orang yang beruntung. Apa 4 hal itu? Yang pertama, Rasulullah bersabda,
antakuna zaujatuhu sholihatan. Pertama adalah siapapun orangnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan hidup yang baik. Pasangan hidup yang baik. Yang kedua, wa auladuhu abraron. Setelah diberikan pasangan hidup yang baik, diberikan oleh Allah keturunan putra-putri yang abror, putra-putri yang solih dan solihah. Tetapi memang untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan pasangan hidup yang baik, baik untuk dunianya, baik untuk akhiratnya, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Sebab apa? Al-Quran mengingatkan kepada kita, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya istri-istrimu, anak-anakmu menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tentu penting untuk kita ingat-ingat dalam setiap gerak langkah kehidupan kita, bahwa untuk mendapatkan satu keluarga yang bahagia, satu keluarga yang bisa membawa kebahagiaan untuk dunia akhirat kita, untuk jasmani dan rohani kita, maka penting perlunya agar kita sekalian bisa menjadikan diri kita melaksanakan hak dan kewajiban kita masing-masing. Seorang suami bisa menjalankan kewajibannya yang baik kepada istri-istrinya. Seorang istri bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suaminya. Bukan hanya sekedar menjadi istri yang pandai menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Ternyata begini, ending dari manusia hidup itu adalah akan mati. Maka ada satu hadis yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yatba'ul mayyita salasatun. Siapapun kita tanpa terkecuali, ketika nanti mati itu, maka akan ada 3 orang, 3 kelompok yang akan mengikuti kita. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Dari 3 ini, 2 akan kembali lagi. Hanya ada 1 yang akan mengikuti kita. Apa 2 hal yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu? 3 hal yang secara umum dikatakan oleh Rasulullah adalah ketika kita nanti mati adalah ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga kita, harta-harta kita, dan amal-amal kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga, siapapun orangnya, kalau seorang laki-laki kemudian sudah saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang mempunyai istri, istrinya akan menghantarkannya menuju tempat pemakaman terakhir. Seorang suami ketika istrinya meninggal juga akan mengantarkan menuju peristirahatan yang terakhir. Begitu juga yang mempunyai anak, yang mempunyai rekan, yang mempunyai saudara, mereka akan menghantarkan kita menuju ke tempat peristirahatan kita.
Tetapi jangan lupa bahwa mereka hanya menghantarkan kita sampai peristirahatan di pemakaman saja. Tetapi mereka akan kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan kehidupannya sendiri-sendiri. Maka kalau kita sering pernah mendengar ada lagu namanya Cinta Mati, sebagaimana Mulan Jamila mengatakan, cinta mati harus dijaga sampai mati. Jadi cinta mati hanyalah sebuah lagu. Tetapi siapapun yang mempunyai pasangan ketika mati, maka pasangannya itu hanya akan menghantarkan kita sampai tempat di mana kita nanti akan dimakamkan. Maka kolerasinya antara pentingnya kita membentuk keluarga, bahagia dengan keluarga, sebisa mungkin kita upayakan bukan hanya menjadikan pasangan hidup bahagia di dunia saja, tanpa kemudian sampai ke akhirat saja. Sampai ke akhiratnya mereka tidak mengikutinya. Kalau bisa di dunia bahagia, di akhiratnya bahagia. Lalu dengan apa caranya? Tentunya adalah dengan cara kita membentuk keluarga kita yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan putra-putri kita yang solih dan solihah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mempunyai pasangan, mempunyai anak itu solih dan tidaknya, sering saya mengatakan di berbagai tempat itu, paling terasa adalah bukan ketika kita masih berjaya. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang masih bekerja di kantor bea cukai, masih mendapatkan gaji, dan gaji itu masih bisa dinikmati bersama oleh keluarga, maka tidak mustahil. Kenapa kemudian seorang suami ada kalanya dihormati oleh istrinya, orang tua dihormati oleh anak-anaknya? Bisa jadi bahwa materi itu memang bisa menjadikan kita tunduk, bisa menjadikan mereka tunduk kepada kita. Akan tetapi hal paling terasa bahwa anak-anak kita, bahwa keluarga kita, istri kita bagi kita seorang suami, dan suami bagi kita sebagai seorang istri itu, ketika kita sudah tidak berdaya, maka kenapa dalam agama penting untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang berbakti. Sebab apa? Berbaktinya seorang anak itu akan sangat membahagiakan bagi orang tua. Bukan hanya ketika kita masih hidup di dunia, tetapi yang paling penting adalah bagaimana anak-anak kita itu akan mengingat kita, akan mendoakan kita ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita, kenapa perlu menjadikan diri kita senantiasa waspada, senantiasa mawas diri, senantiasa ingat bahwa siapapun manusianya pasti tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan keluarga. Seorang laki-laki bekerja keras tentu juga atas dasar sebagai tanggung jawabnya untuk membahagiakan keluarga. Cuma memang setan paling tidak seneng, setan paling boten seneng nek ana wong rumah tangga niku guyub rukun, asah asih asuh. Maka perlunya masing-masing diri itu harus mengerem agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan rumah tangganya itu berantakan. Sebab di kehidupan yang serba modern, di kehidupan yang serba canggih seperti sekarang ini, apalagi menghadapi
musim COVID-19 yang tidak kunjung selesai, bahkan trennya itu semakin kesini semakin banyak, begitu banyaknya keluarga yang terdampak. Pernah satu ketika seorang laki-laki setengah umur datang ke rumah saya, posisi masih hujan, montore bodol, nganggo mantel rapet, esih nyeteter. Kemudian saya temui, lantas saya persilahkan masuk. Setelah duduk kemudian saya tanya, kepripun Pak, wonten nopo? Kalau dalam bahasa Jawa, gimana Pak, ada yang bisa saya bantu? Ternyata sang laki-laki ini kemudian mengatakan, nyuwun pencerahan. Apa yang dimaksud dengan pencerahan? Ternyata bahwa menghadapi musim COVID yang tidak selesai ini menjadikan si laki-laki ini mendapatkan omelan secara terus-menerus dari istrinya. Bahkan yang paling parah adalah istrinya sering mengucapkan kalimat cerai, tolak, talak. Padahal jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang paling sering didengar dengan hadis yang sangat pendek, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Siapapun kita, bekerja dimanapun kita, jabatan apapun yang kita dapatkan, bahwa ternyata tempat terbaik, tempat terindah di dunia itu adalah yang dimaksud dengan rumah. Sebab di rumahlah seorang manusia dikatakan bisa menjadi seorang manusia yang sempurna. Sebab seorang laki-laki bisa mempunyai anak keturunan karena seorang istri. Seorang istri bisa melahirkan seorang anak karena adanya suami. Seorang anak bisa lengkap menjadi seorang anak karena mempunyai orang tua. Dan di rumahlah kemudian menjadi sumber kebahagiaan yang sempurna bagi kehidupan manusia. Maka kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebuah ayat yang dalam Al-Quran disebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Tuhan, berikanlah kepadaku dari kepada kami istri kami dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, keluarga yang bisa menenangkan pandangan mata. Bukan hanya pandangan mata lahir, tetapi hal yang paling penting adalah pandangan mata batin kita. Maka saling mengisi, saling menerima kelebihan dan kekurangan dalam kehidupan berumah tangga adalah mutlak penting. Agar apa? Agar kehidupan rumah tangga kita itu senantiasa bahagia. Sebab apa? Sebab tidak ada satupun kehidupan di dunia ini yang sifatnya itu sempurna. Wong lanang kon golet, wong wadon sing sempurna, nilainya 100 tidak ada. Begitu juga seorang istri juga tidak akan menemukan seorang laki-laki yang sempurna dengan nilai 100. Maka mutlak Allah mengingatkan kepada kita, wala tasaul
bainakum, dan janganlah kamu melupakan kelebihan di antara kamu sekalian. Maka seorang istri harus bisa menerima kelebihan dan kekurangan seorang suami. Seorang suami harus siap menerima segala kelebihan dan kekurangan dari istrinya. Sebab ada kalanya dari sinilah kemudian akan tercipta satu rumah tangga yang utuh. Sebab kalau semuanya sama, maka tidak akan tercipta satu keluarga yang sempurna. Masa lanang kabeh, ya harus ana lanange ana wadone. Yang paling beruntung adalah sing lanang bagus, sing wadon bagus. Ada tiga tipikal rumah tangga di dalam Islam yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Ada laki-lakinya baik, tapi istrinya jahat. Atau bagi kita umat Islam, sing lanang Islam main, sing wadon orang Islam, tidak beriman. Siapa contohnya? Adalah keluarganya Nabi Nuh dan keluarganya Nabi Lut. Nuh seorang Rasulullah, Lut seorang Rasulullah, tetapi dianugerahi cara wong Jawa niku yo dilalah. Yang pertama. Yang kedua, ada yang istrinya itu sholihah, tetapi laki-lakinya kafir. Siapa yang digambarkan dalam Al-Quran adalah keluarganya Asiyah dan keluarganya Fir'aun. Ada yang dua-duanya baik, yaitu sing lanang main, sing wadon main. Siapa gambaran keluarga mereka? Adalah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari ini menjadi pelajaran bagi kita agar kiranya dalam kehidupan kita berumah tangga itu kita harus senantiasa mawas diri. Jangan ingin menang sendiri, jangan merasa paling bisa sendiri, paling berjasa sendiri, sebab pada akhirnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangan. Sementara bahwa kehidupan kita akan bermakna, akan berarti tanpa ketika ada mereka. Dari merekalah kemudian kita mempunyai anak-anak. Dari merekalah kita mempunyai satu generasi yang akan meneruskan perjuangan kita, meneruskan cita-cita kita, mewarisi semua aset-aset yang sudah kita kumpulkan. Yang dari itu kemudian ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendoakan kita. Jadi konteks orang tua yang paling beruntung adalah orang tua yang ketika sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tidak ada, mereka tetap masih hidup, mereka tetap masih mendoakan kita. Maka di sela-sela kehidupan kita bekerja untuk kebahagiaan kita di dunia, bekerja untuk memberikan kebahagiaan kepada anak dan istri kita, maka hal itu mutlak penting. Selalu kita mengingatkan akan adanya kehidupan rumah tangga yang dikatakan oleh Rasul sebagai rumahku adalah surgaku. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan mengikuti kita adalah harta kita. Seseorang kadang-kadang bekerja
tanpa memandang waktu, tanpa mengindahkan kesehatan, kadang-kadang tanpa mengindahkan halal dan haram. Apa di antara ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya adalah agar secara materi kita tercukupi. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan kita, untuk kebahagiaan keluarga kita. Tetapi jangan lupa bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah harta yang ketika kita bisa mentasarrufkannya untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk lingkungan kita, itulah kemudian yang akan menjadi harta yang akan mengalir. Maka dalam hadis, kenapa ada hadis yang berbunyi shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, diberikannya ketika kita masih hidup, tetapi manfaatnya akan selalu mengikuti kita sampai ketika kita sudah mati, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah dua manfaat yang double. Anak-anak kita, keluarga kita, siapapun kita tanpa terkecuali, ketika kita tinggalkan mereka, doa mereka akan mengikuti kita. Harta yang kita kumpulkan berupa aset yang diwarisi oleh mereka, harta kita juga akan mengikuti kita. Mereka juga akan mengingatkan kita. Itulah aset double, sehingga kepergian mereka ke tempat masing-masing akan selalu mengingatkan mereka untuk selalu mendoakan kepada kita. Dan jangan lupa, hanya ada satu hal yang akan mengikuti kita sampai kemanapun. Apa yang dimaksud adalah amal baik kita, amal ibadah kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari di sisa kehidupan kita yang semuanya serba sementara, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, dimanapun kita berada, ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, jadilah kita sebagai orang yang terbaik. Ketika kita kumpul di lingkungan kerja kita, jadilah kita sebagai manusia yang terbaik. Ketika kita hidup dimanapun, jadilah kita sebagai orang dengan amal yang baik. Jadilah setiap diri kita sebagai orang yang paling bisa memberikan kemanfaatan dimanapun. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka kemanfaatan yang kita lakukan itu, di samping kemudian akan meninggalkan jejak yang baik untuk orang yang kita tinggalkan, siapapun mereka, keluarga kita, teman saudara, teman-teman kerja kita, teman dimanapun kita pernah bertemu dengannya. Tapi kebaikan kita itu juga akan kembali kepada kita sendiri ketika kita kelak sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya orang yang paling senang mendengarkan lagunya Opik. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah amal. Bila waktu telah berhenti, teman sejati tinggallah sepi. Jadi teman sejati kita sesungguhnya adalah amal kita sendiri. Ada kalanya orang yang merasa kesepian itu mencari teman lain.
Kalau memang kemudian teman itu bisa mengarahkan kepada kebaikan, no problem. Tetapi kemudian ketika teman yang menjadikan kita jauh dari Allah, jauh dari agama, jauh dari sebuah amal, maka tentu sesuatu kita yang akan menerima konsekuensinya, menerima resikonya. Kalau baik, maka akan menjadi teman terbaik kita ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Daqaiqul Ahbar itu, seseorang ketika sudah mati, sudah berada di alam kubur, maka akan datanglah teman yang akan menghampirinya. Siapa yang dimaksud dengan teman? Adalah amalnya. Jadi nek ngamale niku bagus, jadi begitu pun malaikat mungkar nangkir niku wis mundur. Cara wong jane kan sing dodok-dodok, assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten nggih, begitu ana amaluka. Jadi nek pancen niku wonge niku bagus, niku sing mlebu niku wonge ya gagah, nek wong lanang. Nek wong wadon wonge ya ayu. Man anta. Nah, ketika dalam posisi seperti itu, kula jenengan sami maka takon, "Lho kowe si siapa?" Maka amal kita akan jawab, "Ana amalukas sholih." Aku adalah amal solehmu. Aku adalah amal baikmu. Maka dengan amal-amal baik ini yang akan menemaninya sampai datangnya hari kiamat. Maka dalam sebuah hadis, seseorang yang memang meninggal dalam keadaan beramal baik dikatakan naumatal arus. Muslihun, tidurlah engkau layaknya tidurnya pengantin baru. Senengane turune wong pengantin anyar, agi seneng-senenge, agi apik-apike, agi semangat-semangate, niku ora kerasa. Ngobrol jegagah, segigis, guyu. Ketika kita ngobrol dengan orang yang baik, karena memang alur pembicaranya itu kemudian selaras, ngalor ikuti ngalor, ngidul ngimbangi ngidul, ngetan ngulon, kita senantiasa kemudian selaras, maka ada kalanya ngobrol 1 jam, 2 jam, bahkan ngobrol 1 malam full tidak terasa. Tetapi sebaliknya kalau amal itu tidak baik, maka ketika seseorang sudah mati, begitu mungkar nakir meninggalkan kita, maka akan ada seseorang yang datang. Man anta, kowe sapa? Ana amalukal. Aku adalah amal jelekmu, amal burukmu. Jadi kalau amal kita tidak baik, makanya akan menemani kita di alam barzah nanti, menunggu datangnya hari kiamat. Nyuwun sewu, jenengan teng kantor kok ketemu karo wong sing jelei, wong sing reseh tur nyengiti, maka sedina niku kok weruh wong sing jelei niku rasane suwe banget. Jangankan 1 hari, kalau kebencian sudah tidak terbendungkan, itu sekedar duduk jejer, sekedar melihat wajahnya saja sudah enggan, wis bebah. Apalagi kelak di yaumil kiamah yang kita tidak pernah tahu akan berapa lama lagi datangnya hari kiamat. Maka kita seakan-akan berpikir bahwa ketika kita sudah mati, dengan siapa nanti kita? Keluarga kita akan hidup sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan waktu yang Allah berikan kesempatan hidup untuk mereka. Tapi kita ketika sudah mati, kita hanya akan bersama dengan amal-amal kita. Maka selama masih hidup, marilah dalam menjalani kehidupan ini kita harus berbahagia,
menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Semuanya menginginkan sempurna, tapi boten wonten sing sempurna. Sebab yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kehidupan keluarga, rasa syukur, selalu bersyukur. Syukur, alhamdulillah nyong duwe bojo. Kae kanca sing urung duwe bojo beaki golek bojo. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita, kadang-kadang ketidakcocokan, duwe bojo cerewet banget, alhamdulillah tandane bojone esi urip. Sebab esi bisa ngomong. Rungokna baen, anggap kaya dene radio bodol. Anggap sebagai musik menghantar tidur. Suwe-suwe tuli baterainya bodol. Kemudian ketika banyak ketidakcocokan itu adalah bagian dari upaya setan agar kita meluapkan kemarahan. Kita dipancing dengan hal-hal yang tidak baik. Kita tidak usah terpancing, rasa syukur, dan saling mengetahui hak dan kewajiban dalam keluarga adalah mutlak penting agar kita senantiasa hidup bahagia. Jangan terprovokasi dengan iklan-iklan rumput tetangga lebih hijau dengan rumput sendiri. Apalagi ini yang di kantor. Orang Jawa mengatakan witing trisno jalaran saka ngodor. Dilala nang omah bojone njlei, nang kantor ketemu karo wong lanang sing lebih gagah, lebih eman lahiriahne. Sing wong lanang akhir pusing karo bojone nang kantor, urung wonten sing lebih lembut, sing lebih perhatian. Kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selingkuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Kita harus hindari, sebab tentu kebaikan akan kembali kepada kita, ketidakbaikan juga akan kembali kepada kita. Teman sejati kita adalah kebaikan demi kebaikan yang tentu akan kita pertanggungjawabkan kelak ketika sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan senantiasa menjadikan diri kita untuk senantiasa bersyukur, menikmati kehidupan yang tentu tidak lama lagi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya dalam ngomong sekedar salna, jadi asal maunya asal mengap. Sekali lagi nyuwun pangapunten, wal afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.